Halo saudara, kembali kita hari ini akan merenungkan dari Amsal. Kali ini Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, semakin menyebarkan harta tapi justru makin memperoleh banyak. Sedangkan yang menyimpan untuk diri sendiri justru makin habis. Bagaimana bisa? Nah, saudara, untuk memahami maksud Amsal, saudara bisa bayangkan seorang petani. Nah, seorang petani ya, kalau semakin dia menyebarkan benih, maka semakin banyak yang bisa dia tuai. Nah, sementara kalau petani tidak menyebar, dia simpan terus benihnya, ya dia akan berkekurangan. Karena ingat, benih itu akan kembali dalam bentuk dan wujud yang lebih baik, menjadi sesuatu yang bisa dinikmati, bisa dimakan dan dijual. Nah, ilustrasi ini menolong kita memahami bahwa maksud Amsal adalah kebijaksanaan itu dalam mengelola harta itu tidak pernah soal dalam hal memiliki, tapi dalam soal menikmati. Dan ingat, orang bijaksana itu apa? Orang yang mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Nah, sehingga orang yang bijaksana dalam mengelola harta, dia mengerti bahwa hartanya itu bagaikan benih. Cara terbaik supaya harta itu bisa berubah menjadi kekayaan yang sesungguhnya adalah dengan cara apa? Dengan menyebarnya, dengan memberikannya, dengan memberdayakannya, bukan menyimpannya. Nah, sehingga saudara, kita perlu memahami bahwa Amsal ini bukan mengajarkan prinsip investasi ya. Investasi keuangan dengan iming-iming ya lempar umpan dapat ikan gitu ya. Seolah semakin kita memberi, semakin kita bersedekah, maka uang akan kembali berlipat-lipat ganda. Nah, yang Amsal mau tekankan adalah bahwa semakin kita menggunakan uang kita ya, kita memberikan milik kita ini dengan bijaksana untuk agenda, untuk program, untuk pelayanan yang menolong orang lain, yang berdampak sehingga orang bisa bertumbuh, tertolong secara fisik maupun rohani, maka sesungguhnya uang kita itu pasti akan menghasilkan kekayaan yang lebih bernilai. Kekayaan itu muncul berwujud kembali ya dalam sesuatu yang bahkan lebih baik daripada uang itu sendiri, yaitu hidup orang yang diubahkan dan tentu saja hati kita, kebugaran rohani buat diri sendiri. Nah, sehingga tentu saja orang yang bermurah hati ya, pikirannya sudah melampaui harta miliknya. Sehingga tentu saja orang yang bermurah hati, orang juga tentu senang pada dirinya. Bisa saja uang itu kembali, tapi ini tidak ada kaitannya dengan janji Amsal ini ya saudara. Karena Tuhan memang bisa memberkati kita, tetapi tidak pernah berhenti untuk kita. Selalu muaranya adalah apakah ini akan menjadi saluran berkat Tuhan untuk sesama. Saudara, bukankah ini yang Yesus lakukan? Yesus merelakan kemuliaan dan kekayaan ilahinya. Ia mengosongkan dirinya dan menyerahkan hidupnya. Demi apa saudara? Demi keindahan yang lebih besar, yaitu keselamatan kita dan hidup yang bermakna bagi kita. Saudara, pernahkah saudara menemukan sukacita dari titipan harta Tuhan itu, tapi wujudnya itu lebih dari sekedar kemampuan untuk beli ini, beli itu, makan ini, makan itu, hiburan dan jalan-jalan? Berbahagialah kita yang menemukan sesuatu lebih daripada sesuatu yang secara angka dan fisik. Mari kita berdoa, saudara, kita mohon kepada Tuhan, seperti kualitas hidup yang telah kami terima dari Engkau, biar kami juga memberdaya gunakan semua titipan-Mu, termasuk harta kami, untuk membangun sesama, sehingga kami bisa melihat anugerah perubahan, anugerah keselamatan itu juga terjadi atas hidup orang lain. Amin.